Salam Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Pendeta Asplin Golpin, Pendeta Resort GKI Kuala Kurun dan melayani di Jemaat GKI Sion. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas hari dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, mengerti, dan memahami akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus menyertai dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan bagi kita dia berhadapkan dua perikop. Perikop yang pertama, Herodes mati, dan perikop yang kedua, Barnabas dan Saulus diutus. Kita baca bersama-sama. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Yang mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang sangat wajar, sangat logis, sangat manusiawi sekali apabila setiap orang menginginkan yang nomor satu, atau apabila setiap orang menginginkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang sangat-sangat berpengaruh, menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas, menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan dihargai, menjadi seorang pemimpin yang tegas dan sukses dalam melaksanakan kepemimpinannya. Untuk mendapatkan hal yang demikian tentu tidak mudah. Ada berbagai macam cara yang harus dilewati. Ada proses yang harus dijalankan. Paling tidak orang yang menginginkan hal-hal yang demikian tentunya dari diri pribadinya memiliki kualitas dan benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Walaupun sekali lagi dalam proses yang sangat-sangat panjang untuk sampai kepada puncak kepemimpinannya. Dan tidak ada salah Bapak Ibu, orang berupaya bagaimana caranya menarik perhatian, bagaimana caranya agar apa yang ia sampaikan tidak hanya didengar tetapi juga dilakukan sebagai wujud nyata keinginannya untuk menjadi yang terbaik dalam proses kepemimpinan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan adalah bagaimana seandainya ketika seorang pemimpin ini ingin dilihat luar biasa, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin menjadi yang nomor satu, tetapi dia mendapatkan hal itu dengan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan jalan-jalan yang tidak seharusnya ia lakukan sebagai seorang pemimpin. Apalagi kalau kita mengatasnamakan Tuhan dan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hal yang demikiannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Herodes. Ia melakukan berbagai macam daya dan upaya agar terlihat hebat, agar menjadi populer, agar menjadi raja atau penguasa yang ditakuti. Mari kita lihat ada beberapa cara yang Herodes lakukan agar orang menganggap dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Pada ayat 19 kita bisa membaca bagaimana ia memberlakukan hukuman mati terhadap Petrus. Bagaimana ia melakukan monopoli bidang ekonomi dan pangan di wilayah yang tidak langsung ia kendalikan. Ia memberlakukan kebijakan-kebijakan terhadap daerah-daerah taklukannya seperti Tirus dan Sidon pada ayat yang ke-20. Ia memakai pakaian yang sangat-sangat indah agar dipuji. Bahkan hal yang lebih fatal lagi, Herodes ingin rakyatnya menganggap dia sama seperti Allah. Hal ini dapat terlihat dari seruan, ungkapan, luapan kegembiraan yang disampaikan, diungkapkan masyarakatnya untuk merespon pidato yang Herodes sampaikan. Mereka mengatakan, ini suara Allah, bukan suara manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, kadang-kadang kita pun sering terjebak ke dalam hal yang demikian. Mungkin dalam hal-hal tertentu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, tapi sebaliknya kita mengandalkan bagaimana kemampuan, daya dan upaya diri kita secara pribadi. Dan dalam rangka kita menginginkan segala sesuatu yang kita anggap membuat kita populer, membuat kita bijaksana, membuat kita nomor satu. Tidak jarang kita pun bisa saja mengatasnamakan Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, kita sering mendengar ketika ada orang yang dilantik untuk mengambil sumpah jabatan, ada kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh luar biasa. Salah satunya adalah, demi Tuhan saya berjanji. Artinya kalimat ini menginginkan agar setiap pemimpin ini mengatasnamakan Tuhan, dan apa yang ia jalankan jangan sampai bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi mungkin dalam prakteknya tidak demikian. Mungkin oleh pengaruh-pengaruh hal-hal lainnya yang membuat kita melupakan janji itu. Atau mungkin juga Bapak Ibu, ketika kita beradu argumen dengan orang lain untuk membela diri, tidak jarang kita mengatasnamakan Tuhan. Walaupun sesungguhnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu salah. Tapi kita berupaya untuk menguatkan argumen agar orang lain merasa iba, agar mungkin orang lain merasa kasihan terhadap kita atas pernyataan yang sudah kita sampaikan, walaupun kita tahu itu adalah salah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melewati nas kita pada saat ini, kita diingatkan yang pertama, kita bersyukur apabila kita bisa menjadi yang nomor satu. Kita bersyukur apabila kita menjadi pemimpin yang dihormati. Kita bersyukur apabila kita menjadi pemimpin yang memiliki integritas, yang mampu menjalankan organisasi sebagaimana mestinya pada instansi yang kita pakai, pada instansi yang kita pimpin. Tetapi bukan itu semua karena kekuatan, kehebatan kita, tapi karena Allah lah yang memampukan kita semua.
Karena Allah lah yang sudah memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita, agar apa yang kita lakukan berkenan tidak hanya bagi lembaga, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi bagi Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Ketika kita dijadikan sebagai seorang pemimpin, pemimpin apa saja, kita yakini itu anugerah dari Allah. Sebuah kepercayaan yang harus kita lakukan dengan baik. Dan kepimpinan yang kita emban, kepimpinan yang kita peroleh ini tentu kita peroleh dengan jalan-jalan yang sportif. Dan kerja keras, kedisiplinan, dan mampu menjalankan roda kepimpinan itu. Sekali lagi, itu adalah bagian dari anugerah yang luar biasa. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan, taat dan setia pada kehendak-Nya dalam kepimpinan kita, dalam hidup kita, dan sabar dalam menerima proses yang diberikan oleh Tuhan agar kita menjadi yang terbaik. Karena kita yakin rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dalam situasi dan kondisi apapun, berita keselamatan firman Tuhan harus tetap kita sampaikan. Harus tetap kita kumandangkan apapun yang kita hadapi. Dan di atas semua itu, kita meyakini Allah akan memampukan, Allah akan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, apabila sebentar tadi kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sempurnakan pengertian, pemahaman, dan mampukan kami untuk melakukannya, agar hidup kami boleh berpadanan dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, yang bekerja dengan pengabdian yang tulus dan luar biasa, untuk melaksanakan pelayanan, untuk melaksanakan kepemimpinan di dalam Tuhan. Kami mohon, mampukan kami sekalian untuk menjalankan tugas dan panggilan kami sebagaimana fungsi kami dengan baik dan benar. Apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami yakin, kami percaya Tuhan tetap menguatkan kami, memampukan kami, walaupun di tengah situasi dan kondisi sebagaimana saat ini. Kami berdoa bagi seluruh warga gereja GKE dimanapun berada. Kami mohon berkati kami sekalian untuk memerangi COVID-19 ini, yang tentunya dilandasi dengan kepatuhan kami untuk menjalankan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat bagi kami, agar hidup kami, keluarga kami terjaga dari COVID-19 ini. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur apabila sampai saat ini, walaupun di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit, kami sebagai pekerja gereja-Mu diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar firman-Mu tetap disampaikan, diwartakan, sebagaimana yang kami laksanakan seperti ini. Kami yakin, kami percaya, ini semua hanya oleh kasih dan penyertaan Tuhan semata-mata. Diberkatilah semua lembaga gereja, majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan yang lainnya, agar setiap pribadi yang Kau utus untuk menjadi pekerja dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, untuk membawa pembaruan yang lebih baik, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani dalam kebersamaan. Kami yakin, kami percaya, dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, kami akan mampu memerangi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami serahkan semua pergumulan,
kerja dan karya kami ke depan. Agar Engkau menyertainya, agar apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena oleh Empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.